Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Dari mana? Apa Mama akan bertanya juga kalau Arya yang memberikannya? Arya kan bekerja, sayang. Walaupun dia bukan pekerja tetap, tapi kan dia bisa dapat proyek yang bisa dia kerjakan. Apa karena saya bukan orang kantoran? Apa karena saya nggak pakai dasi? Lalu Mama menuduh saya seolah-olah saya merampoknya dari bank, Ma. Sudahlah, Indra. Kamu jangan bikin ribut di sini. Sudah cukup berat penderitaan Mama, sayang. Jangan kamu tambah lagi beban hati Mama. Mama mohon, bawa uang ini dari sini. Mama mau hidup tenang. Mama. Indra, saya heran sama kamu. Kenapa sih kamu nggak terus terang aja sama Mama dari mana kamu dapat uang itu? Untuk apa? Kalau Mama terus menganggap saya merampok bank atau menjamret uang orang baik. Tadinya saya bersemangat menyerahkan uang itu karena berharap pujian dari Mama. Tapi yang saya dapatkan hanya tuduhan. Seolah-olah saya ini bajingan, Nadia. Oke. Kalau boleh saya tahu, dari mana kamu dapat uang itu? Indra, saya nggak akan bilang sama siapa-siapa. Gini Nadia, saya dan teman-teman mengambil uang orang jahat. Kami memburu orang jahat. Pengalaman di jalan membuat kami tahu orang-orang yang melakukan kejahatan. Indra, pekerjaan kayak gitu kan berbahaya. Semua pekerjaan, kalau dilakukan dengan tidak hati-hati, akan berbahaya, Nadia. Indra. Nadia! Siapa tadi ngajak kamu di restoran? Pak Muhtar. Dia nungguin saya soalnya dia tahu kita bakal berantem tadi siang. Kamu kok jadi sinis kayak gitu, Nat? Soalnya Harry, kamu menuduh saya perempuan murahan yang bisa dibeli. Saya nggak pernah nuduh kamu kayak gitu. Saya itu cuma curiga sama kebaikan bos kamu yang berlebihan itu. Tapi kamu itu cantik, Nadia. Dan kamu tahu, sekarang saya makin curiga. Karena saya pikir bos kamu tuh ngikutin kamu dari kantor ke restoran. Kalau enggak, mana mungkin dia tahu kamu dari situ. Iya kan? Kamu jangan nambah dosa kamu deh, Harry, dengan menuduh Pak Muhtar kayak gitu. Dia mana tahu saya mau ke restoran. Waktu saya mau pergi, Pak Muhtar udah lama pergi dari kantor. Itu kan cuma kebetulan aja dong ketemu sama Pak Muhtar dari restoran. Dia kan juga mau ketemu sama relasinya. Kebetulan kamu bilang. Saya sama sekali nggak percaya dengan istilah kebetulan. Apa? Kebetulan dia ada di restoran. Kebetulan kita ribut dan kebetulan dia nawarin kamu mobil. Lalu apa lagi, Nadia? Kebetulan dia nawarkan diri buat jadi tempat kamu curhat. Gitu kan? Harry,
Ini rumah sakit, kamu jangan berisik dong. Dan asal kamu tahu aja ya, sejak tadi siang kamu mengancam kita berdua untuk putus, kamu udah gak punya hak sedikit pun mencampuri kehidupan saya. Saya udah terlalu banyak masalah, Harry, jadi tolong dong. Kamu jangan tambah lagi masalah saya. Nadia, tunggu. Dengar ya, kalau besok kamu nggak kembaliin uang itu, saya akan ceritakan ke Arya dan ke mama kamu. Dan saya yakin, mereka pasti akan ada di pihak saya. Dan kamu pasti akan dilarang untuk bekerja lagi. Sikap kamu tuh emang benar-benar gak masuk akal, Harry. Kalau saya mengembalikan uang itu, bos saya pasti akan marah dan saya pasti bisa dipecat. Kamu kan tahu, sekarang ini kan gak gampang cari pekerjaan. Kamu yang terlalu naif, Nadia. Sekarang coba kamu pikir. Mana ada orang baik, termasuk bos kamu sekalipun, mau menghamburkan uang begitu saja tanpa ada tujuan tertentu. Hah? Aduh, Harry, tenang sedikit dong. Ini kan rumah sakit. Saya sudah capek ya dengar omelan kamu. Dan sekarang, demi rasa aman ego kamu, saya akan mengembalikan uang itu dan saya akan cari pekerjaan lain. Oke? Puas kamu? Oke. Tapi tenang aja, Nat. Saya akan doakan kamu supaya kamu dapat cepat cari kerja. Kamu nggak usah berdoa untuk saya, Harry. Lebih baik kamu berdoa untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa memikirkan ketenangan hidup orang lain. Bukan cuma rasa tenang untuk ego kamu sendiri. Nadia, tunggu, Nat. Kamu mau apa lagi sih, Her? Tadi kan saya udah bilang, demi rasa aman ego kamu, besok saya akan ngembalin uang itu ke bos saya. Aku cuma bilang ke kamu. Makasih ya. Harry, salah besar kalau kamu mau terima kasih sama saya. Mestinya kamu merasa tersinggung, karena saya melakukan itu bukan atas dasar kemauan saya. Tapi saya cuma kasihan sama ego kamu yang picik dan pikiran kamu yang sempit. Terserah. Terserah kamu mau bilang apa, Nadia. Tapi suatu hari nanti, kamu akan sadar kalau apa yang saya lakukan selama ini akan berguna juga buat kamu nantinya. Serah. Tante, selamat malam, Tante. Keadaan Om gimana? Udah baik kan? Belum ada perkembangan. Terima kasih ya, kamu sudah nganterin Nadia ke sini. Iya, Tante. Nadia, mumpung ada yang nemenin, Mama pulang dulu sebentar ya. Ma, tadi Nadia kesini tuh sendiri. Kebetulan aja ketemu sama dia di sini. Yang penting sekarang kamu nggak sendiri sampai nanti Arya datang. Ya? Mama pulang dulu. Mari, Tante. Heh, ada kesempatan ya kamu. Saya mohon kamu jawab dengan jujur. Apa semua impian saya terlalu berlebihan? Enggak. Saya mendukung kamu sepenuhnya. Tapi kenapa kita tidak menikah dulu? Baru kita jadikan impian kamu itu impian kita bersama. Begini, Vera. Kalau kita segera menikah sebelum impian saya tercapai, saya justru malah khawatir. Saya khawatir bulan madu kita malah terbengkalai dan terasa hambar. Karena untuk mendapatkan semua impian saya harus memfokuskan diri dan konsentrasi secara total untuk saya bisa mendapatkan semua impian saya.
sebuah impian besar itu tidak punya pengertian dan juga nggak punya kesabaran untuk menunggu. Perbedaannya dengan pernikahan kita, dengan besarnya cinta kita masing-masing. Saya yakin kamu pasti punya kesabaran untuk menunggu. Saya benar-benar perlu dukungan kamu, Vina. Tanpa dukungan, pengertian, cinta, dan doa dari kamu, saya rasa impian saya cuma akan tetap tinggal menjadi impian. Saya harap kamu bisa ngerti dan akan terus tetap mengerti. Sayang, ini ada makanan loh. Mau nggak? Kamu kan tadi di restoran nggak sempet makan. Lumayan lah buat ngisi-ngisi perut. Daripada kamu ntar masuk angin. Nih. Ini ada minuman. Kata dokter, air putih itu baik untuk menurunkan temperamen. Nih. Nggak mau juga ya? Ya udah, nggak apa-apa. Maaf, Mas. Tidak boleh makan di sini. Saya juga minta maaf, suster. Tapi dia ini, kata dokter, harus makan teratur. Biarpun sedikit-sedikit. Sekarang nih, sus, udah jamnya dia makan. Sebaiknya diajak ke kantin saja, Mas. Iya, tapi dia nggak mau, suster. Penyakitnya aneh. Perkembangan fisiknya sih ya normal, seperti yang suster lihat. Tapi kemampuan berpikirnya, suster, nggak berkembang. Hah? Aduh, kasihan ya. Suster bakal lebih kasihan lagi kalau saya ceritain. Dia ini, suster, semakin gede, kemampuan berpikirnya itu semakin menurun. Malah gawatnya, sekarang dia udah nggak bisa ngomong. Oh ya? Kalau suster nggak percaya, coba aja ajak ngomong. Suster, jangan percaya sama omongan dia. Ya, maklum lah agak sedikit gila. Baru keluar, suster. Keluar rumah sakit jiwa, bener deh. Jadi gimana dong, Mas? Udah deh, suster. Orang sakit jiwa baru keluar rumah sakit. Nah, itu dia. Oke, kamu memang anak sayang papa. Saya cuma sampah di rumah ini. Saya akan pergi dari rumah ini. Dan gak akan kembali sebelum saya punya arti lagi di keluarga ini. Selamat tinggal. Emangnya kamu mau kemana, Ndra? Kemana aja. Yang penting pergi dari rumah ini. Saya capek, Nadia. Karena saya selalu disalahkan di rumah ini. Saya nggak nyangka kamu bisa jadi begini egois, Indra. Apa kamu nggak mikir? Gimana perasaan mama sama papa nanti kalau kamu pergi? Saya yakin, papa dan mama justru lebih senang kalau saya pergi dari rumah ini. Di rumah ini saya bagaikan anak etik buruk rupa. Bagaikan sebuah cacat, Nadia. Yang jadi bahan penyesalan dalam keluarga ini. Rupanya semua usaha saya untuk kasih tahu kamu bahwa kamu tuh disayang sama semua orang tuh gagal total ya, Indra ya. Seharusnya ada satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau saya tuh sayang banget sama kamu. Karena buat saya, kamu adalah pahlawan saya, Indra. Kalau kamu pergi,
Siapa nanti akan ngebelain saya dari anak-anak bandel yang berusaha ngegodain saya, Indra? Siapa? Satu-satunya yang bisa bantuin saya itu cuma kamu. Kamu nggak mungkin pergi. Kamu ngerti gak sih? Nadia, tunggu Nadia. Maaf Nadia. Kamu nggak usah basa-basi, Dendra. Kalau kamu emang pengen pergi dari rumah ini, kamu pergi secepatnya sekarang juga kalau perlu. Nggak usah pedulin perasaan saya, nggak penting kan buat kamu. Yang paling penting kan kayak gosin kamu itu kan. Sabar Nadia, sabar. Tadi saya baru mau bilang, demi kamu, saya nggak akan pergi. Setidak-tidaknya untuk sementara waktu. Bener, Ndra. Apa pernah saya tega membohongi adik yang paling saya sayangi? Makasih, Ndra. Makasih. Makasih aja nggak cukup. Sekarang saya minta tolong sama kamu. Tolong bikinin saya minum. Tiba-tiba saja jadi haus, dengerin omelan kamu yang kayak nenek-nenek kehilangan sirih. Patan kamu ya. Eh? Bentar ya. Sorry ya, kayaknya hari ini saya nggak bisa nganterin kamu ke rumah sakit deh. Soalnya saya harus nemenin mama ke tempat saudara. Ya, nggak apa-apa kok. Tapi nanti kalau urusan kamu udah selesai, kamu telepon saya, kasih kabar. Biar saya jemput untuk makan siang. Ya? Vina, saya harus langsung ke rumah sakit sekarang. Karena saya mau uplusan sama mama. Oke? Oke, sampai ketemu ya. Bye. Bye. Mama udah pulang? Mama pulang dulu sebentar mau mandi. Nanti Mama balik lagi ke rumah sakit. Mama mau kasih kamu tugas penting. Ada apa, Ma? Kemarin sore Indra ke rumah sakit. Dia bawa uang ya lumayan banyak. Katanya dia mau membantu perawatan rumah sakit Papa. Cuman Mama tolak. Uang dari mana? Itu yang Mama pengen tahu. Terus Mama nggak nanya? Sudah, tapi dia nggak mau bilang. Ya kalau saya yang nanya, buntut-buntutnya malah jadi ribut, Ma. Mama nggak pengen kamu nanyain dia. Cuma Mama mau kamu ikutin kemana dia pergi. Gerak-geriknya, terus sama siapa dia bergaul, dan apa yang dia kerjakan. Apa Mama udah siap mental? Mendengar kenyataan yang agak pahit. Sepahit-pahitnya kenyataannya nanti, ya seenggak-enggaknya Mama sudah siap. Mama tahu apa yang Mama mau bicarakan sama dia. Bisa. Kalau sampai besok kamu nggak ngembalin uang itu, saya akan ceritakan semua ini ke Arya dan ke mama kamu. Dan saya yakin, mereka pasti akan memihak saya. Dan mereka pasti akan melarang kamu untuk bekerja. Ingat itu. Pagi.
Saya lagi ada masalah, Mbak. Jadi saya mau minta pendapat sama saran Mbak. Tolong ceritakan apa masalahnya. Saya mau sekolah di Australia, Pi. Di sini payah. Nggak ada kemajuan. Kamu kira Papi tidak dengar isu kemajuan kamu? Itu cuma alasan. Kamu ke sana cuma mau hura-hura kan? Saya janji, Pi. Kalau Papi sekolahin saya ke sana, saya akan belajar sungguh-sungguh. Buktikan dulu. Sejauh mana kesungguhan kamu di sini? Saya tidak bisa menyalahkan pacar kamu itu untuk berprasangka buruk. Karena secara umum, dia itu tidak terlalu salah. Dia itu belum mengenal Pak Mohtar. Dan pemikiran kamu itu sudah cukup logis. Kalau kamu kembalikan uang itu pada Pak Mohtar, memang dia pasti sangat akan tersinggung. Jadi saya harus gimana dong, Mbak? Loh, kok kamu bingung? Kamu bilang aja sama pacar kamu itu kalau uang itu sudah kamu kembalikan. Toh dia juga tidak minta surat pengembalian uang itu. Jadi saya harus bohong sama pacar saya. Itu namanya white lie, bohong putih. Tapi kalau kamu masih tidak mau menerima uang itu, kamu sumbangkan saja sama panti asuhan. Mereka akan senang hati menerima uang itu. Makasih, Mbak. Kayaknya saya akan nyumbangin uang itu aja. Dino, Ya, Pi. kamu sudah dapat alamat cewek yang buat masalah, yang kakaknya punya geng yang royok kamu? Belum, Pi. Nanti kalau dapat saya kasih tahu, Papi. Cepet cari. Ya, Pi. Stop. Mas, teh panas satu. Gue udah sarapan di rumah. Tumben lu sarapan. Ate gue yang manis maksain gue sarapan. Kita godain yuk. Biar nona besar itu sewot, ya kan? Iya, biasa. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Guru. Memangnya saya guru kalian? Lebih kurangnya begitu. Habisnya kamu galak sih. Apalagi sering ngasih ceramah sama kita. Kalau seperti sekarang, kalian kan makan dan minum, nggak cuma menemuin tempat kan? Jadi nggak ada alasan saya untuk marahin kalian. Malah seharusnya saya balik sama kalian. Terima kasih atas sambutan baik kamu. Kenalin, Indra. Ini Bobby. Ini Joko. Dan itu Ongki. Saya Siska. Kalau kami lagi dapat obyekan, kami bukan cuma sarapan di sini. Ya, bisa makan siang atau makan malam. Saya doain kalian selalu terus-menerus dapat objekan ya. Terima kasih. Nyokap gue nggak mau terima duit ini. Dia curiga gue dianggap merampok bank atau menjamret duit orang. Memangnya lu nggak jelasin sama nyokap lu dari mana lu dapat duit ini? Percuma.
keluarga gue, selain adik gue Nadia, melihat gue dengan kacamata hitam. Kalau gue bilang putih, tetap aja dianggap mereka hitam. Ya, paling banter abu-abu lah. Ya udah deh, kita bagi rata aja. Mau diamalin, dijajanin, atau beli pakaiannya terserah kalian lah. Gimana kalau duit ini kita beliin baju aja? Nah, itu yang bagus itu. Kenapa nggak sekarang aja? Gimana? Oke? Yuk. Yuk. Berangkat. Ini impian saya. Halo Vina, kamu lagi di mana? Di rumah. Saya nggak jadi nganterin mama, soalnya mama udah ada yang jemput. Sekarang saya mau nyusul kamu ke rumah sakit. Boleh kan? Saya nggak jadi ke rumah sakit. Saya diminta untuk mengawasi Indra karena mama takut Indra terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Ya, memangnya Indra ngapain lagi sih? Kok mama kamu bisa sampai curiga? Saya jelasin kamu nanti ya, semuanya. Ya. Oke. Sekarang kamu lagi di mana sih? Saya di depan mimpi yang tidak jelas. Apakah ini mimpi buruk atau cuma sekedar bunga tidur bagi keluarga saya? Dan juga sekaligus batu loncatan dari mimpi besar saya. Kamu ngomong apa sih? Saya nggak ngerti deh. Nanti saya jelasin sama kamu, ya. Vina, saya harus ngikutin dia sekarang. Nanti saya telepon lagi, ya. Sayang, gimana? Uangnya udah kamu kembaliin ke bos kamu? Udah kok barusan. Terus bos kamu marah sama kamu? Ya, kalaupun dia marah, dia nggak nunjukin sih kalau dia marah. Dia kan baik, nggak kayak tuduhan kamu. Ya udah, aku ikutan seneng kok. Ternyata kekhawatiran kamu kalau kamu bakalan dipecat itu nggak jadi kenyataan kan? Makanya, Her, kamu jangan sembarangan nuduh bos saya, ya? Iya, sorry deh. Gimana? Ntar sore kamu dijemput? Ya, kalau nggak ngerepotin kamu sih boleh aja. Ya enggak lah sayang. Ya udah, sampai nanti ya. Dah. Dah. Cinta? Iya, Pak. Ada berita baru. Barusan Nadia bicara lewat telepon dengan pacarnya. Kalau dia ngembalikan uang saya yang saya kasih kemarin. Itu saya yang nyuruh, Pak. Loh, kenapa? Mendingan saya ke ruangan Bapak, soalnya ceritanya lumayan panjang. Oh iya, baik. Om Prakoso sama siapa tuh? Gila, pantasan dia jarang pulang. Siapa sih?
Tetangga gue. Oh, semenjak kaya mendadak, kerjanya gonta-ganti pacar mulu. Mana jarang pulang lagi. Kalau pulang, paling cuma ngasih sedikit duit sama istrinya. Terus ngegampar istrinya kalau minta uang tambahan belanja. Kesian dong istrinya. Emang sih, mana anaknya masih kecil-kecil lagi. Yang paling gede, paling cuma 11 tahun. Karena kasihan, tetangga pada urunan ngebantu ngasih duit sama sembako. Gila banget tuh orang. Hidup foya-foya, gonta-ganti pacar, istri kesusahan di rumah. Kenapa istrinya nggak minta cerai aja? Nah itu dia, Om Prakoso nggak mau nyerain. Dengar-dengar sih, dia nganggap istrinya yang bawa hoki. Wah, tetangga lo itu harus dikasih pelajaran, Bu. Nah, kasih pelajaran. Kita jadiin dia sasaran. Kalau perlu sasaran rutin, ya kan? Iya. Biar dia kapok. Enggak deh, kalau yang ini gue nggak mau ikut campur. Mending gue di belakang layar aja. Gue takut ntar nyokap sama bokap gue jadi sasaran pembalasan dia lagi. Gini, lu tenang aja. Itu semua bisa kita atur, ya kan? Hah? Kita atur. Dia jalan tuh. Dia jalan. Ya. Terima kasih ya atas dukungan kamu. Beraninya Nadia berbohong sama pacarnya. Demi saya, berarti kemajuan sangat signifikan buat saya. Sekarang kan bola sudah ada di tangan Bapak. Tergantung bagaimana Bapak menggiring bola itu ke gawang. Iya, tapi saya masih perlu bantuan kamu. Biar dia nggak curiga. Mas, jangan di sini kita ke hotel aja yuk. Iya, nanti ke hotel, sayang. Yang di sini Iya, nanti. Saya masih ingin menikmati indahnya matahari di sini, sayang. Kamu cantik sekali, sayang. Genit deh. Pas ini. Jalan. Manjel bagus. Ayo, Om. Enggak. Manjel bagus nih. Enggak, saya bilang enggak. Beli dong, Om. Brengsek kamu. Loh, yang berisik itu saya apa Om sih? Ingat dong sama anak bini di rumah. Jangan main perempuan melulu. Saya bilang juga apa, kita ke hotel aja. Brengsek kamu. Lu teriak, gue patahin leher lu. Kamu tega ya, menganiaya anak kecil? Ya yang kurang ajar, Mas. Hah? Tukang koran itu yang kurang ajar, Mas. Dia cuma nawari majalah, sama nyadarin lu. Supaya lu ingat anak istri lu di rumah. Hah? Tapi sunat. Lu sunat nih orang sampai habis. Biar dia nggak bisa main cewek lagi. Supaya dia mau ngurusin anak istrinya di rumah. Mas. Kita damai aja, Mas. Damai aja, Mas ya. Damai apa? Hah? Ambil uang aja, Mas. Ambil dompet saya, Mas ya. Ya. Ambil ya. Tar. Mulai sekarang, lu harus nyetor sama istri lu dalam jumlah yang cukup setiap bulan. Kalau enggak, gua sunat lu sampai habis. Iya, Mas. Pergi lu. Nih. Benar berhasil. Ini bagian kamu. Makasih ya. Wah, harusnya saya Bang yang bilang terima kasih. Oke. Makasih Bang ya. Hati ya. Ya Bang. Thank you ya. Gimana? Nih. Ya kan? Bagaimana kalau uang ini nggak usah kita bagi-bagi? Tapi kita kasih istrinya semuanya. Nah, yang ini gua setuju. Kalau mau cari duit,
kita cari bandit-bandit aja seperti biasa, ya nggak? Gue setuju banget. Sekarang gue minta tolong sama lu, Bob. Tolong lu yang ngasihin ini sama istrinya. Bilang aja dari suaminya. Loh, kok gue? Gue kan udah bilang, gue di belakang layar. Lu aja yang ngasih, Indra. Oke. Biar gue aja yang ngasih. Sekarang kita cabut. Oke. Satu lagi. Yuk. Jadi begitu cara adik kamu cari uang? Iya, Mama nggak usah panik. Memang dia meminta uang. Apa ya istilahnya? Mengkompas dari orang-orang yang tidak jujur. Dari para penjahat-penjahat. Untuk apa? Uang itu untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Ya, dan mungkin mereka juga memakai uang itu kalau memang benar-benar mereka perlukan. Mama nggak suka perbuatan anak mama sok jadi Robin Hood. Apapun alasan dia tetap salah. Dan perbuatannya itu banyak mengandung resiko. Mama harus bicara sama dia. Kamu kelihatan capek ya. Udah seharian ngikutin Indra. Kamu istirahat dulu deh. Biar Mama yang tunggu sini ya. Ya. Sebenarnya kamu mau ngajak saya kemana sih? Hah? Ke awal kecemerlangan masa depan saya. Saya sudah menemukan batu loncatan ke impian besar saya. Sebuah hotel yang menjadi batu loncatan saya ke titik awal usaha saya untuk memiliki jaringan restoran, hotel, semuanya. Iya, ini tempatnya. Bangunan seperti ini mau kamu jadikan batu loncatan ke impian besar kamu. Vina. Kalau kamu lihat tempatnya sekarang, bisa kamu bilang kayak gitu. Tapi coba kamu lihat lokasinya dulu dong. Ini tempat sangat strategis, Vina. Saya yakin suatu saat tempat apalah yang kamu bilang tadi, tempat yang mungkin nggak bagus seperti ini, saya bisa sulap, saya bisa bikin menjadi sebuah restoran dan sebuah hotel yang sangat terkenal. Saya yakin itu. Sejak kapan kamu membelinya? Oh, belum. Saya belum beli. Terus gimana caranya kamu bisa merubah tempat ini menjadi terkenal? Ya, saya belum tahu pasti, tapi sekali lagi saya bilang sama kamu, saya yakin.
Thank you.